Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seseorang yang ngakunya dia mualaf guys. Namanya Donny Tan. Katanya dulu pernah dikristenkan, kemudian balik lagi mualaf dan lain-lain. Ya intinya kurang konsisten dalam satu kepercayaannya lah. Dan sekarang dia mulai banyak bicara di beberapa media-media Islam, yang mana dia selalu saja membahas tentang Kristen dan mengajarkan sesuatu dengan sangat-sangat keliru, bahkan asal ngomong. Kalau teman-teman lihat ya, sepanjang videonya nanti dia itu banyak sekali mengungkapkan sesuatu tapi nggak ada dasarnya. Dia bilang, saya bisa menunjukkan dalam buku ini, buku yang tebal-tebal, tapi nggak ada yang dikutip juga gitu. Karena apa? Ya kebiasaannya gitu, ngomong tanpa mengutip sebuah ungkapan. Dan kita nggak bisa cek, cross check ini buku dari abad berapa, tulisan siapa, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, daripada kita lebih jauh lagi, kita akan bahas poin atau pokok penting dalam bagian ini. Intinya dalam video ini bagaimana Donny Tan, dia mengatakan bahwa Kristen itu sudah mulai menyimpang dari ajaran-ajaran atau kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Adam, Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, mereka memegang satu ajaran tertentu dan kemudian menyimpang di Kristen. Dan jika Islam tuh nggak menyimpang sama sekali menurut dia. Jadi Kristen menyimpang, Islam itu masih melanjutkan pengajaran-pengajaran yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan yang dia sebut sebagai Yudaisme. Pertanyaannya adalah, apakah tuduhan ini benar atau sebenarnya yang dituduhkan ini hanya kekeliruan yang dia sampaikan atau ketidakjujuran dari Donny Tan ini sendiri? Untuk menjawab ini ada dua poin penting yang teman-teman harus ikuti dan kita bahas bersama-sama supaya kita memahami dengan betul siapa sebenarnya yang sudah menyimpang dan siapa sebenarnya yang masih melanjutkan pokok pemikiran dari kepercayaan Yahudi sebelum Yesus. Tapi sebelumnya mari kita nonton videonya supaya lebih jelas lagi guys. Dari zaman Abraham nih, Ismail, Ishak, kemudian kan turun sampai ke zaman sekarang nih. Di pertengahan itu ada timbul agama Kristen, ada timbul agama Islam. Tetapi kalau di Kristen ini, setelah saya belajar Yudaisme, yang Kristen ini menyimpang dari yang Yudaisme itu. Yang Islam sebenarnya dibilang menyimpang dari Yudaisme, nggak menyimpang, ajarannya sama, monoteis, tauhid. Sampai ke Nabi Muhammad SAW tetap tauhid. Tapi begitu di Kristen ada Trinitas, ada Oneness, ya macam-macam kan. Nanti ada seksi Yehova. Terus yang salah yang mana gitu? Oke, dari video itu kita tahu bahwa tuduhan yang paling disampaikan oleh Donny Tan ini yaitu Kristen sudah menyimpangkan ajaran yang dipercaya orang-orang Yahudi. Dari ini saya bisa mengcounternya dengan mengatakan bahwa Kristen tidak menyimpangkan ajaran yang dipercaya oleh Yahudi, tetapi justru perjanjian baru, Kristen, Alkitab itu menggenapi apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi di perjanjian lama. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristen justru menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi atau Yudaisme atau kepercayaan-kepercayaan sebelum Yesus itu, mereka percaya tentang Tanakh, kitab mereka. Dan kitab Tanakh ini sama persis dengan Alkitab orang Kristen, yaitu perjanjian lama. Isi tokohnya, kisahnya tidak ada yang berbeda sama sekali. Hanya perbedaan di penyebutannya aja. Kalau dalam orang-orang Yahudi disebut sebagai Tanakh dan di dalam Kristen disebut sebagai perjanjian lama. Itu kitabnya sama yang dipakai, tidak berbeda sama sekali. Perlu saya ingatkan kembali bahwa isinya 100% sama. Di dalam kitab Tanakh itu sebenarnya ada nubuatan-nubuatan mesianik yang dipercaya oleh orang Yahudi sendiri, yaitu suatu saat akan datang seorang penyelamat, yaitu Mesias. Itu dipercaya oleh orang Yahudi bahkan sampai sekarang.
Dan nubuatan ini sudah digenapi oleh Yesus Kristus di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kitab Tanakh Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias, dan dalam Perjanjian Baru digenapi, yaitu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Saya ambil contoh di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 ini, semua orang Yahudi percaya akan nubuatan mesianik ini, bahwa suatu saat akan datang seorang Mesias, yang mana Mesias ini dinamai orang Immanuel. Dan ini dipercaya oleh orang Kristen dan dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dan nubuatan ini tidak dipercaya oleh agama Islam atau agamanya Donditan. Jadi kalau seperti ini, emangnya Kristen menyimpang dari kepercayaan Yahudi pada waktu itu? Jelas enggak. Yang menyimpang apa? Yang menyimpang mereka yang enggak percaya, Donditan dan kawan-kawan. Dan ayat ini digenapi oleh Yesus sendiri. Di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan baik-baik di sini bagaimana ayat ini ternyata digenapi, sekali lagi digenapi oleh Yesus. Sebab Yesus dinamai sendiri, yaitu Immanuel, seperti dengan nubuatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya ambil contoh lagi dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2 ini dinubuatkan bahwa Mesias itu sendiri, Mesias itu akan lahir di satu kota kecil yang disebut Bethlehem. Jadi tidak ada petunjuk lain yang menyatakan bahwa Mesias ini akan lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada. Yang dikatakan justru Mesias ini akan lahir di Bethlehem. Dan hal ini dipercaya oleh orang Kristen dan juga dipercaya oleh Yudaisme, yang mana menantikan Mesias. Dan ini tidak dipercaya oleh orang-orang Islam dan juga Donditan. Nubuatan ini digenapi teman-teman dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dikatakan bagaimana Yesus lahir benar-benar di Bethlehem, dan ini digenapi oleh Yesus, nubuatan mesianik ini. Dan jelaslah bahwa ada benang merah antara kitab Tanakh dengan Perjanjian Baru. Jadi ketika Donditan mengatakan bahwa Kristen menyimpang dari pemikiran-pemikiran Yudaisme atau Yahudi, jelas Donditan sedang mengatakan sebuah kekeliruan. Yang menyimpangkan adalah mereka yang nggak percaya pemikiran Yahudi tentang mesianik ini. Sebab justru Donditan ini sendiri sebenarnya menentang pemikiran tentang Mesias yang lahir di Bethlehem kan. Nah, ini sebuah pemikiran yang terputus dari kitab Tanakh itu. Tetapi Kristen tidak terputus dari kitab Tanakh itu sendiri. Sebenarnya bahwa justru Donditan dan agamanya justru itulah yang menyimpang dari pemikiran Judaisme dan merubah narasi-narasi yang ada di dalam kitab Tanakhnya Yahudi. Bahkan jika Donditan mengatakan bahwa dirinya tidak merubah dan agama itu jelas sesuatu yang keliru fatal. Karena sekalipun di dalam kitabnya Donditan itu ada nama-nama tokoh yang sama dengan kitab Tanakh, tetapi isinya, narasinya sangat berbeda. Sekali lagi saya tekankan, sangat berbeda. Dan ini kisah yang berbeda berarti merubah narasi awal yang dipercaya oleh Yahudi. Kok dengan pedenya dia bisa bilang bahwa dia tidak menyimpang sama sekali, justru Kristen yang menyimpang. Ini adalah sebuah ketidakjujuran dari Donditan ketika dia mengajar atau berdakwah. Saya ambil contoh dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan, dan disuruh Tuhan sendiri bahwa Ishak dipersembahkan di gunung Moria. Dan
ini dipercaya oleh Kristen dan dipercaya juga oleh Yahudi atau Yudaisme yang dibilang oleh Don Ditan. Tapi hal ini berbeda sama sekali dengan yang dipercaya, sekali lagi. Ini berbeda sama sekali dengan yang dipercaya oleh Don Ditan dan juga agamanya. Bagaimana yang dipersembahkan menurut dia adalah Ismail. Yahudi dan Kristen percaya yang dipersembahkan adalah Ishak, tapi Don Ditan percaya bahwa yang dipersembahkan adalah Ismail. Saya mengutip dari CNN Indonesia ya, teladan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail muasal kurban Idul Adha, bisa diklik linknya di situ. Ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim AS mengorbankan anak yang sangat ia cintai, Nabi Ismail AS. Dari sini aja udah ada benang yang terputus. Yahudi, Kristen percaya Ishak yang dikorbankan, anak yang dikasihi Abraham. Tapi justru Don Ditan dan agamanya percaya bahwa yang dipersembahkan Ismail, dan Ismail yang paling dikasihi sama Abraham. Ini jelas penyimpangan dari yang semula. Nah, kalau begini, bagaimana bisa Don Ditan mengatakan Kristen yang menyimpang? Sedangkan yang mengubah narasi apa yang dipercaya Yahudi adalah Don Ditan sendiri. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Alkitab dengan Tanakh sama persis. Tetapi kisah-kisah dari Tanakh dan Alkitab ini berbeda sama sekali dengan yang dimiliki oleh Don Ditan dan agamanya. Dalam Tanakh dan Alkitab yang dipersembahkan Ishak, sedangkan dalam kitabnya Don Ditan yang dipersembahkan adalah Ismail. Ini jelas benang yang terputus dan ini jelas penyimpangan yang dilakukan. Sekali lagi saya katakan, Kristen tidak menyimpang dari pemikiran Yahudi. Kristen justru menggenapi apa yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi atau Yudaisme. Sedangkan yang menyimpang adalah yang mana agama itu merubah apa yang dipercaya oleh Yudaisme, Yahudi, yang mana kisahnya jelas berbeda sama sekali. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.